ketika seseorang itu misalnya terfikir untuk berinteraksi dengan narkoba, lalu di hadapan dia itu muncul pasal-pasalnya. Kalau kamu dapat ini, ketahuan begini, mengonsumsi, nih hukumannya akan seperti ini. Lalu bukan cuma hukuman, di penjaranya kamu akan begini nih. Tempat kamu beraktivitasnya akan seperti ini. Hukumannya akan begini. Di masyarakat akan dinilai begini. Kamu akan dipamerkan nih di hadapan masyarakat banyak. Kalau kita sadar dengan itu semua, ya, saya kira itu akan lebih kuat menjaga supaya tidak terjerumus misalnya dalam ruang-ruang narkoba yang dimaksudkan. Nah ini ya. Tapi kan kenapa masih ada yang terjadi? Berarti ada sesuatu kan? Nah ini kalau kita kembalikan kepada tipikal-tipikal godaan setan, kita akan mengerti, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini turunannya. Nah, di antara sifat yang diwariskan itu adalah sifat menantang azab. Ya, sesuatu yang sudah jelas menakutkan, ya, masih ingin dikonfirmasi, dan sifatnya juga kadang ada sifat olok-olok gitu. Nah, ini sebetulnya sifat frustasi yang dimiliki oleh iblis yang sudah terlanjur menempatkan dirinya dalam kungkungan dosa dan muara neraka, ingin cari teman, ingin mewariskan itu. Karena kesombongannya tertutup bagi dia, dia menutup sendiri tuh keadaan dirinya untuk menerima hidayah. Ya, secara singkatnya kan begini, kalau kita flashback sedikit ya, ya, iblis itu kan asalnya jin yang taat. Saking taatnya dia viral di alam akhirat, di alam langit itu. Ya, sampai disebut dengan Azazil yang terhormat keadaan dirinya. Pernah saya terangkan di pertemuan yang dulu, awal banget. Ya, makanya yang baru bergabung, cepat ngajinya, sempurnakan dari awal supaya nanti nggak banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam alaihissalam dipilih oleh Allah, ya, secara singkat untuk jadi khalifah di bumi, ya dia merasa yang pantas bukan Adam, yang pantas dirinya, ya kan? Padahal Allah sudah mengonfirmasi, ya, ini loh bekal di dunia ini, di bumi ini ketika menjadi khalifah bekalnya harus ini, ya. Dan bekal itu nggak dimiliki, jangankan oleh jin, malaikat pun yang di atas jin itu nggak memiliki itu. Ya, mesti ada satu sosok lain, makhluk lain yang memang dengan hikmah yang telah Allah tetapkan kesesuaian dengan misinya. Malaikat begini sempurna keadaannya. Ya, jin juga pada saat itu diciptakan sempurna keadaannya, sudah ada, selesai. Nah, ini makhluk baru dengan tugas yang baru yang memang perangkatnya nggak ada di malaikat, nggak ada di jin kondisinya. Jadi apa yang terjadi ini singkatnya ya. Saya nggak dalami lebih jauh lagi ada siapa sebelum Adam dan sebagainya. Baik, ini secara singkat saja. Nanti kalau ingin detail lihat yang sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat, dia tidak terima, ya, ketika Allah tampilkan keunggulannya, malaikat tidak mampu menandingi, jin juga Azazil tidak mampu menandingi pada saat itu, tampillah Adam. Maka sebagai wujud, ya, keunggulan Adam yang memang ditempatkan untuk misi tertentu, diminta untuk hormat. Ini biasa. Kita kan kalau misalnya ada orang yang istimewa, kan, atau di kampus bahkan dan sebagainya, atau di instansi tertentu, ada yang punya prestasi tinggi kan kita panggil ke depan, kan? Terus kita berikan penghormatan, ada yang tepuk tangan, itu kan ekspresi kehidupan secara fitrah. Nah, Allah memerintahkan malaikat, memerintahkan Azazil, ya, jin dan yang ada sementara pada saat itu untuk menghormati Adam. Ya, itu perintah. Ya, jadi hakikatnya hormat itu bukan karena Adamnya. Ya, karena hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan setiap hikmah kehidupan dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi sebagai puncak pengabdian kepada Allah itu. Makanya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 itu perintah hormatnya itu sesungguhnya bukan karena Adamnya, karena perintahnya untuk menaati Allah. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, jadi malaikat sujud hormat, ya, kecuali Azazil atau dari jin ini yang tidak mau hormat. Ya, makanya dikonfirmasi oleh Allah. Ya, Allah sudah tahu. Makanya sebelum ke Al-A'raf di Al-Baqarah ayat 34 Allah sudah sampaikan ini untuk menunjukkan pengetahuan Allah supaya ada orang tidak ada orang yang menduga begini. Memang perlu konfirmasi. Emang Allah nggak tahu. Nah, sebelum itu terjadi Allah sudah jelaskan di Quran surah kedua ayat 34. Ya kan? Si jin ini nggak mau sujud hormat kepada Adam, istakbar, karena sombong. Allah sudah jelaskan dulu. Ya, nanti ada orang lagi bertanya, dari mana ketahuannya sombong? Nah, untuk menjawab semua itu di Al-A'raf dijelaskan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kan supaya nggak ngeles si Azazilnya atau jinnya atau kelak jadi iblis, supaya dia nggak ngeles dan mengatakan saya nggak sombong kok ya Allah, kan? Maka dibuka di lisannya langsung untuk diketahui. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Apa yang mencegah engkau untuk hormat ketika aku perintahkan? Persoalannya bukan karena Adamnya, ini perintah aku. Aku yang menetapkan, aku yang buat ketentuan, kata Allah, kan? Ya, qala ana khairum minhu. Bang, aku lebih hebat dibanding dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan istakbarnya. Ya, enggan dia hormat itu, aba itu karena apa? Istakbar. Dari mana taunya?
Kalimat dia keluar dari lisannya sendiri. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari bahan dasar tanah yang levelnya berbeda, materinya tidak sama. Nah, ini yang menjadikan kemudian teman-teman sekalian sifat sombong ini itu menutup keadaan dirinya sehingga gelap untuk membaca rahmat Allah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, padahal sejatinya Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim. Dan Rahman dan Rahimnya itu luas sekali. Ya, rahmat Allah itu nggak terbatas gitu. Jadi kalau hamba mau kembali seketika diampuni. Nah, ini karena tertutup dengan kesombongan, dia nggak bisa membaca rahmat. Gelap, kabur itu, nggak kelihatan, tertutup. Jadi alih-alih membaca bahwa konfirmasi itu sebetulnya juga ada nilai jeda yang Allah berikan untuk menangkap rahmat sehingga bisa bertobat, sadar. Ya, malaikat itu sadar begitu. Itu malaikat begitu ditampilkan keutamaan Adam itu langsung mengerti. Makanya di ayat 32 di Al-Baqarah 32 mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi begitu melihat keutamaan Adam dari ilmunya dan sebagainya itu ya dikonfirmasi oleh Allah kepada malaikat itu kan, Adam diajarkan ilmu, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Adamnya itu belum diminta untuk mempresentasikan, baru disebutkan bekalnya aja. Ya, jadi begitu ayat 33 dipresentasikan, diperintahkan oleh Allah, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba tunjukin deh kelebihan kamu gini. Yang malaikat nggak mampu. Maka disitulah kemudian penghormatan itu muncul. Ya, nah ini jin nggak terima nih, yang satu ini yang Azazil ini. Apa yang terjadi kemudian? Karena tertutup dengan keburukan, kebaikan yang tertutup dengan yang buruk sehingga nggak nampak tuh yang elok-elok yang mulianya lagi. Itu secara singkat disebut dengan iblis namanya. Karena itulah disebutkan oleh Allah dirubah namanya di iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ketika dia tidak mampu sujud, tidak mampu hormat, tak mampu taat kepada Allah dan tertutup dengan yang buruk, dia pun nggak bisa membaca rahmat. Di antara rahmat Allah itu kan ampunan untuk menerima taubat. Nah, alih-alih dia bertobat, dia malah mengajukan proposal. Ya Allah, aku memang betul ingin buktikan kehebatanku. Aku memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya, berikan aku kesempatan, aku buktikan. Aku goda dia, aku palingkan. Nah, ini sudah fatal. Ya. Nah, ini sifat pertama yang diwariskan iblis itu, yang pertama adalah sifat kepalang tanggung. Kalau udah salah, tanggung sekalian. Ya, kalau sudah basah ya sudah mandi di kali sekalian. Ya, terlanjur basah ya sudah mandi di kali. Ada yang di kali, ada yang di kolam renang, ada yang di kamar mandi, ada yang macam-macam. Pokoknya gimana caranya basah semua. Ya, jadi kalau sudah terlanjur salah ya sekalian salah. Nah, ini diwariskan. Hati-hati ya Pak ya, Ibu. Kalau kita mendapati realitas itu di lapangan, misalnya ada anak berbuat salah, jangan dibiarkan dia larut dalam kesalahan, karena itu memberi peluang iblis masuk ke dalamnya. Ya, sama persis nih teman-teman yang bertugas ya untuk membina warga binaan dan sebagainya. Ini mesti dipahamkan. Ya, karena kalau masuk ini yang seperti ini itu bisa lebih jahat lagi. Ya sudahlah, saya udah dicap ahli narkoba di masyarakat, udah kelola aja narkoba sekalian di lapas, itu bahaya. Udah saya udah dianggap jamret sekalian. Ya itu jadi doktrin nanti, jadi doktrin. Nah itu hal pertama yang diwariskan oleh iblis, mesti paham ini. Jadi kalau ada orang berbuat salah, maka sikap moral Nabi yang pertama adalah memberikan kelembutan dan menyadarkan. Ya, memberikan gambaran fitrah manusia, potensi-potensi salah, lalu mengajak kembali untuk berubah jadi lebih baik. Itu sesuatu yang indah gitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, nah ini yang mau saya ceritakan, yang ingin saya gambarkan. Allah kan mengancam. Kan? Allah mengancam, kalau kamu lakukan itu, tempat kembalimu ini neraka. Nerakanya yang paling membakar, yang paling tinggi. Nah, kesombongan tuh nggak bisa menatap itu. Ya, ini yang bahaya, ini yang terwariskan sikap sombong. Makanya nanti Allah haramkan kesombongan itu ya, untuk melekat pada diri manusia. Jangan dipakai tuh. Ya nggak boleh ada orang sombong. Sampai ada hadis kunci kan, keagungan itu jubahku kata Allah. Maka siapa yang mencoba mengambil bagian dari itu, memakaikannya pada dirinya, diharamkan surga untuknya. Ancamannya tinggi. Kenapa? Karena bahayanya itu bisa menghambat hidayah, menghambat kemuliaan kebaikan. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ya, orang itu kalau sombong dengan ilmunya, kan, itu dinasehatin tuh nggak bisa karena merasa lebih tinggi ilmunya. Ya, padahal lupa. Ingat ya. Ini kaidah nih. Ingat. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Itu quote hari ini. Ingat itu ya. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu. Ya? Ingat ya. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ya, itu quote yang kedua.
Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh, gitu ya. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin, ya, nggak bisa dinasehatin. Kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu warisan setan. Hati-hati ya. Sama kedudukan juga jabatan, diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Awas ya, hati-hati itu. Dan itu akan, ketika dia bertindak akan semakin bodoh, ya. Dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar terus sombong, diingatkan terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah. Ya, dan itu diwariskan. Jadi yang pertama kepalang tanggung tadi kan. Nah, yang kedua sifat sombong itu. Yang ketiga karena sombong nggak bisa baca rahmat, nantang azab akhirnya. Ya udah sekalian ya Allah nggak apa-apa. Ya, neraka juga. Aduh, nggak apa-apa. Beri waktu aja dulu supaya aku cari teman, supaya aku buktikan. Nah ini untuk membuktikan kesombongan, ya ini ya akumulasi maksiat, sehingga terakumulasi, nggak ada kepekaan lagi akhirnya. Ya, kepekaan untuk menghadirkan kekhawatiran, ketakutan, mendapatkan ancaman itu gugur. Kenapa? Karena ada akumulasi kesombongan di dalamnya, kesombongan yang akut gitu. Sehingga magnitude pembakaran neraka itu ya dengan segala sifatnya. Kan di neraka itu sifat azab berkumpul semua. Likuifasi yang menelan semua orang dengan pembakaran lebih tinggi. Ya ada gempa yang ketika naik gini turun lagi. Itu semua hal musibah yang teralami disampaikan di dunia itu muncul semua di situ. Ya, jadi ini digambar itu nggak ada kepekaan lagi. Anzurni ya ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya udah. Kalau emang neraka, ya neraka. Gitu kan? Tapi aku akan buktikan. Beri aku waktu untuk membuktikan kesombongan lagi. Nah, jadi sifat yang ketiga yang dia wariskan, ini menantang. Ya udah, kalau memang itu, ya udah, berikan waktu gini. Nah, itu diwariskan, diinjek kepada anak cucu Adam. Ya, dengan apa? Nah, ini nanti akan kita detilkan. Ya, nanti diberikan sifat-sifat dengan perbuatan tertentu yang kalau kita nggak waspada, perbuatan itu ternyata itu trap, perangkat-perangkat yang setan siapkan untuk mewariskan sifat ketiga yang melekat kepadanya. Ya, nanti keluarlah tantangan-tantangan untuk menantang azab, mengonfirmasi azab. Ini diantaranya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Ada orang yang bertanya untuk mengonfirmasi, kapan sih azab itu datang? Ya, neraka itu gimana sih? Ya, tapi sifatnya ngolok-ngolok. Ya, jadi udah menyiapkan dirinya. Ya, memang Muhammad SAW kalau memang ada neraka yang kamu gambarkan itu, kapan kejadiannya? Ya, seperti apa nih? Nah, itu udah ada olok-oloknya nih. Ya, nah ini biasanya yang penting dulu saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Ini sifatnya di sini ada nakirah, sa'il. Lihat nggak ada alif lamnya. Allah tidak mengatakan sa'ala sa'ilu. Tapi sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sa'il. Kalau nakirah berarti sifatnya umum. Menjangkau semua lapisan tanpa batas di setiap generasi. Artinya apa? Setan itu mewariskan sifat godaan ketiga ini, itu nggak ada batas. Di setiap generasi akan ditemukan yang seperti ini. Makanya berganti nabi pun ada yang nantang azab, dikasih oleh Allah mukaddimahnya. Seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Ya kan? Kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Di umat Nabi Muhammad SAW di awal-awal periode berdakwah ada yang begitu. Nah, walaupun Nabi sudah meninggal, umat berganti, ajarannya abadi karena dijamin oleh Allah sampai kiamat. Setiap generasi akan ditemukan yang begitu. Jadi sekarang pun potensial akan ada yang ditemukan, walaupun dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya substansinya sama. Apa? Di neraka ya? Ya nggak apa-apa lah, nanti kumpul-kumpul juga ada yang lain sama yang lain. Ya kan? Ya itu ada kesan-kesan demikian. Ya, kesan-kesan demikian. Jadi ada di sini kan rasa yang diterimanya tuh ada sifat bertanya dengan mengolok-ngolok. Ya, ada sifat bertanya dengan mempermainkan. Ya, ada istihza di situ dan ada juga kesan untuk meringankan, seakan-akan yang seperti itu ringan. Ya, seakan-akan ringan. Bahkan nanti di lisan-lisan genealogi Yahudi itu ada yang terwariskan sampai mengatakan nggak apa-apa lah masuk neraka paling sebentar. Itu ada yang seperti itu. Kami kan kekasih Allah, disenangi Allah. Jadi ada yang saking rasial tingginya sampai mengatakan kita itu umat terbaik. Paling kalau salah dihukum neraka cuma sebentar. Dan itu diviralkan oleh Allah langsung supaya dihindari. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-80. Ya, kalau Anda baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaban ma'dudah. Ya. Dan mereka berkata ketika diingatkan itu mereka komen langsung,
Ya, ya nggak apa-apa. Kami kan umat terbaik, kekasih Allah, ras yang paling tinggi, yang paling unggul. Kalaupun salah masuk neraka, paling cuma sebentar, berapa hari aja, gitu kan? Makanya nanti dijawab di ayat itu disampaikan, emang udah terkonfirm tuh, terkonfirmasi dari Allahnya begitu. Ya, itu confirm nggak? Satu nggak bahasa kita kan sekarang? Ya, bahasa kita kan sekarang begitu kan? Ya, qul attakhadtum indallahi ahda, fala yukhlifallahu ahda. Emang kamu udah bikin perjanjian sama Allah, terkonfirmasi? Karena sifat Allah itu nggak mungkin mengingkari janji.